Halo semua, jadi aku tuh biasanya bangun jam 3, kalau nggak gitu jam setengah 4. Soalnya biar ada waktu banyak buat kita mempersiapkan sahur. Oh iya, di sini aku BTW pakai kaos kaki karena aku ngerasa kaki aku tuh kering banget, dan kalau tidur pakai kaos kaki itu besoknya tuh bisa lembab gitu loh. Jadi aku ya pakai kaos kaki kalau tidur. Terus lanjut, aku sebelum ke kamar mandi dan wudhu, aku biasanya minum air dulu 1 gelas full ini, karena aku ada target setiap kali sahur dan buka puasa aku harus ngabisin 1 botol gede ini. Nah lanjut, biasanya setelah aku wudhu aku kayak mulai sekalian, terus aku nyiapin sahur. Dan di sini sahur aku ada buah, pepaya, pisang, nasi 1 centong doang, sama kurma. Buah ini adalah satu hal yang gak boleh aku skip di saat buka puasa ataupun sahur, karena yang pertama aku emang suka banget buah dan aku butuh nutrisi dari buah. Biasanya aku makan buah ini 15 menit sebelum aku makan nasi. Itu berlaku di sahur ataupun di buka puasa. Buah apapun sih, jadi aku gak pernah matok harus buah ini buah itu, tapi ya yang seadanya aku variasiin aja gitu. Dan lanjut, aku di sini makan nasi. Nah di sini nasi ini buat syarat doang sih, karena aku nggak mau kena mah di usia muda. Jadi aku ya seenggaknya ada nasi lah ya, walaupun dikit. Aku juga butuh karbohidrat untuk seharian aku puasa. Nah di situ ada kurma dan jus jambu, ini untuk makanan penutup. Jadi aku sahur biasanya sambil scroll TikTok. Nah setelah itu aku langsung baca buku. Jadi aku ini tipe-tipe orang yang benci banget sama buku. Aku benci banget baca, tapi karena aku pengen ngerubah habit aku, jadi aku paksain minimal 15 menit di pagi hari. Itu harus wajib. Jadi aku di sini ambil pulpen, aku garisin kalau misalnya ada yang kata-kata bagus atau hal yang penting yang harus aku ingat gitu. Dan baca buku ini bisa ningkatin pemahaman kita. Nah, habis aku sahur, terus sholat subuh dan ngaji. Ini bukan buat pamer ya, terserah kalian mau gimana. Intinya aku mau niatkan ini untuk motivasi kita semua bahwa jangan pernah ninggalin Quran. Kalaupun kita repot banget, mau sesibuk apapun kita, tetap yang namanya Quran harus dibaca. Seenggaknya nggak boleh ditinggal 1 hari pun. Yang minimal itu baca 1 kaca atau 2 kaca atau 3 kaca itu udah cukup. Apalagi kita yang punya hafalan, jadi harus di murojaah, itu wajib. Makanya harus dipegang terus Quran, jangan dilepas gitu. Terus biasanya setelah ini aku tidur 1 jam aja. Ini sekarang jam 5. Kalian bisa lihat di sini jam 5-an. Dan aku bakal tidur 1 jam karena emang jujur banget aku ngantuk. Jadi aku tidur 1 jam dulu, ntar bangun jam 6 atau jam setengah 7. Setelah itu aku siap-siap beres-beres kamar, terus melakukan kegiatan yang seharusnya. Habis itu langsung lanjut ke kelas online jam setengah 9 gitu. Dan biasanya pagi-pagi itu sebelum aku tidur, aku bukain semua gorden dan jendela aku, soalnya biar kelihatan gitu loh kalau ada hawa dan ada matahari terbit gitu. Jadi biar nggak kesiangan. Dan nih lihat, insya Allah. Dan ya, ini kamar aku berantakan banget. Ya Allah, masya Allah, bisa kalian lihat. Ya Allah, apa aja. Ya udahlah, yuk kita bersihin bareng-bareng. Nah yang pertama aku mulai dari bersihin kasur. Aku ini dulu jarang banget bersihin kasur atau malas banget intinya kalau bersih-bersih kamar. Terus aku pernah baca di suatu buku, kalau nggak gitu aku pernah dengar di YouTube, bahwa habit orang sukses itu adalah mereka yang disiplin. Nah disiplin dari mana? Dimulai dari kamar kita sendiri dengan membersihkan kasur kita. Jadi kayak kedepannya tuh lebih kayak rapi gitu loh kalau kita bersihin kasur. Nah selanjutnya aku kumpulin semua baju aku yang berserakan. Ini ada mukena, ada baju tidur aku, dan ada baju dari lemari yang menurut aku berantakan. Makanya aku rapiin ulang di sini gitu. Karena nggak tahu kenapa sekarang aku kalau lihat sesuatu yang nggak rapi itu kayak nggak enak aja gitu. Jadi ya udahlah aku rapiin demi kebersihan kamar aku, kebersihan hati aku, dan kebersihan diri aku sendiri gitu. Oke, lanjut. Di sini aku mau nata ulang kayak skincare aku, terus barang-barang yang menurut aku nggak rapi, aku bersihin ulang. Tapi aku bersihin ini nggak setiap hari juga.
biasanya aku bersihin ini sekitar seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau misalnya menurut aku udah nggak rapi, ya udah aku tata ulang gitu. Oke lanjut, biasanya aku mandi setelah bersih-bersih karena gerah banget pagi-pagi. Jadi ya ini alasan aku buat mandi pagi. Kalau nggak bersih-bersih ya nggak bisa mandi pagi. Oke, langsung lanjut ke skincare pagi. Jadi kulit aku nih tipe yang keringnya tuh banget. Jadi kalau aku nggak skincarean itu bisa bener-bener kayak tanah kering gitu loh. Jadi ini wajib banget skincare pagi-pagi. Dan mau kelas online juga pakai lipstick lah dikit biar nggak pucat-pucat banget. Oke, jam 8:30 langsung disambut dengan online kelas. Dan biasanya aku di sini nulis kayak planning hari ini tuh ngapain aja gitu, kayak mau buat apa, mau kemana, terus mau buat video apa, mau syuting apa. Jadi aku tulis semuanya biar aku nggak lupa gitu. Karena aku orangnya kadang pelupa banget kalau nggak di list kayak gini. Oke lanjut, biasanya tuh online kelas aku itu selesai di jam 12 dan setelah itu jam 12 ke bawah kalau nggak nonton ya tidur, kalau nggak gitu ya bikin video atau ngedit. Jadi disesuaikan aja sama jadwal hari itu ngapain gitu. Dan setelah asar biasanya aku turun ke bawah buat nyiapin buka puasa bareng mamaku. Jujur sih kalau aku selama puasa ya, aku jarang banget ngabuburit karena pertama mager, yang kedua nggak ada temen juga. Karena anak tunggal jadi ya udahlah gitu. Oke, aku di sini bukanya sama sayur dan ada pepaya dan sama nasi dikit. Terus untuk takjilnya aku pakai es degan. Sorry ya kalian lihat ini pagi-pagi atau siang-siang. Seperti biasanya aku minum air putih dulu, setelah itu aku makan buah dan jeda 10 menit atau 15 menit aku baru makan nasi. Biar nggak kalap gitu loh. Karena biasanya kalau puasa seharian terus kalap gitu kan, kita makan nasi satu piring full gitu. Jadi gak enak gitu di perut. Jadi caranya adalah minum air putih dulu, makan buah, terus makan nasi. Dan itu gak bakalan buat kita jadi kalap karena kita udah kenyang gitu. Dan juga gak berlebihan karena sesuatu yang berlebihan tuh gak baik gitu. Oke, alhamdulillah ada di penghujung video. Jadi biasanya setelah aku buka puasa, lanjut aku sholat maghrib. Habis sholat maghrib aku biasanya baca Al-Maksurat. Al-Maksurat itu apa kak? Al-Maksurat itu ini kayak gini. Dia kumpulan para zikir. Jadi aku sempetin ini sehari baca pagi sama malam gitu, sama sore. Dan biasanya setelah baca ini bentar,
Gak lama kemudian azan isya. Setelah azan isya aku terawih. Nah terawihnya ini kalau misalnya aku lagi pengen ke masjid aku ke masjid, kalau aku lagi pengen ke musola, kalaupun aku lagi pengen sendiri aku sendiri. Jadi mengondisikan sesuai keadaan dan mood aku gitu. Misalnya aku terawih sendiri di rumah, biasanya aku pakai yang 4 salam 3 witir. Soalnya di sini musolanya semuanya pakai yang 8 salam 3 witir gitu. Jadi ya sesuaikan aja lah gitu. Terus biasanya setelah aku terawih, aku lanjut olahraga. Jadi olahraganya tuh nggak setiap hari, seminggu tuh minimal 3 sampai 4 kali. Workout 10 sampai 15 menit. Kalau aku sih ada kayak pakai alat. Dan buat kalian yang pengen olahraga, silakan cari di YouTube aja, banyak banget workout yang buat mengembalikan atau menguatkan imun tubuh ya. Jadi ini bukan buat langsing ya, tapi untuk menjaga kesehatan kita selama puasa ini gitu. Nah biasanya kalau nggak olahraga aku nyuci, tapi habis itu aku biasanya menggunakan waktu sisa aku ini buat ngerjain tugas, terus juga lihat-lihat materi. Misalnya kalau ada tugas kelompok atau tugas yang harus dikerjakan, biasanya aku kerjain itu malam gitu, karena lebih fokus, karena udah kenyang perut gitu teman-teman. Untuk mandinya biasanya kalau nggak habis asar aku mandi ya habis maghrib gitu. Dia mengondisikan lah semuanya gitu. Dan aku tidur di jam 10, paling lambat jam 11. Soalnya kalau nggak di jadwal kayak gitu, itu pasti bakalan besok paginya tuh bakalan lemes, ngantuk, terus nggak fit, nggak mood, dan itu bisa membuat kayak nggak produktif gitu. Jadi makasih banget udah nontonin Day in My Life edisi Ramadan kali ini. Kalau ada sisi positifnya kalian ambil, kalau sisi negatifnya dibuang gitu aja deh gitu. Oke guys, thank you, bye.